Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 22073059. Baiklah, eh, berdirinya apa? Berbicaranya saya di depan layar ini, di sini saya akan membahas tugas besar statistik 2, di mana yaitu pra-UAS. Nah, adapun untuk pengampu dosen mata kuliah ini yaitu Ibu Milana PhD, di mana tugasnya yaitu tentang studi kasusnya dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu. Uji kekuatan material menggunakan uji tarik. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku yang berbeda. Di sini ada instruksinya, di sini juga ada data, di mana ada data pertama yaitu kekuatan material A, kekuatan material B. Nah, untuk instruksinya yaitu diminta untuk mengambil sebanyak digit pertama dan digit terakhir pada NIM. Misal NIM Anda 19, jadi data pertama yaitu nomor 1 sampai 15. Yang kedua, lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah produk ini berbeda. Gunakan alfa, alfanya 5%. Jadi yang ketiga, jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 GPa, ujilah pada tingkat kepercayaan 90%, di mana yang A, kekuatan material dengan perlukan A, lebih besar dari target yang diharapkan. Selanjutnya yang B, kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Gunakan alfanya sama dengan 10%. Nah, terus yang keempat ada presentasikan studi kasus ini dengan rekam presentasi tersebut. Yang kelima, submit link YouTube, video, dan di tempat yang telah disediakan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tugasnya, yaitu tugas pra-UASnya tadi. Langsung saja untuk masalah pengisiannya. Nah, di sini ini data dari yang tadi, data yang telah disiapkan, karena NIM saya itu 22073059, jadi data yang diambil sebanyak 2 sama data yang terakhir yaitu 9, sebanyak 29 data. Ini 29 data, di mana kekuatan A, ini material A, data B. Kita sebut saja ya begitu. Nah, yang kedua tadi analisis T sampel berpasangan. Di mana di sini untuk yang pertama untuk menghasilkan D, ini tuh mengetahui data ke satu, yaitu dengan cara bisa dilihat sama dengan F6. F6 tuh mana? F6 tuh ini. Ini 6, ini F. F6 yang data pertama dikurang data G6. Ini G, ini 6. Nah, di situ didapat hasilnya 31. Nah, terus untuk yang ke bawahnya bagaimana? Ya, yang untuk ke bawahnya tinggal tarik saja. Seperti ini ditarik ke bawah, nanti akan menyesuaikan hasilnya sama berurutan. Kita lanjut untuk yang di akar duanya. Nah, untuk mencari di akar duanya masih sama. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu sama dengan H6. Nilai dari D ini di akar dua kan, dipangkat dua kan. Nah, di situ nanti akan didapat hasilnya. Nah, hasilnya yaitu 961. Sama saja untuk yang ke bawahnya, kita tarik, nanti hasilnya akan mengikuti. Oke, baik. Selanjutnya untuk mendapatkan jumlah ini, jumlah data yang D, di mana nilainya yaitu sama dengan menggunakan rumus sum, buka kurung, H6 tadi, di blok data semuanya, lalu tutup kurung dan enter. Didapatkannya yaitu min 721. Nah, yang untuk sebelahnya masih sama, menggunakan rumus sum, di blok datanya, dibagi sebanyak data itu lalu di enter. Baik, kita masuk ke perhitungan hipotesisnya. Nah, ini nilai N.
N adalah jumlah data saya sesuai dengan NIM yaitu 29. Untuk S-nya yaitu standar deviasinya yaitu didapatkannya 57 dengan menggunakan rumus SQRT di mana dia buka kurung. Nah, karena itu menggunakan apa? Menambahkan satu, jadi satu dibagi F F37. Nah, F37 itu di mana? F37 itu nilai N dikurang satu. Jadi, untuk mendapatkan standar deviasinya kita perlu nilai N dikurang satu, lalu dikali, buka kurung lagi, ini 135 dikurang, buka kurung, H35 ini H35 ini min 721 diakarkan akar 2, dipangkatkan. Nah, tutup kurung. Nah, dibagi dengan F37. F37 itu yaitu nilai F37, nilai ini, nilai N. Nah, dengan begitu, selanjutnya kita enter untuk mendapatkan hasilnya. Ini tadi I35, 135, buka kurung, 135 ini, terus dikurang, buka kurung, H35, ini D35, data yang D tadi, hasil data tadi di akar 2 dibagi dengan F37. Ini F37 dibagi dengan nilai datanya. Kita enter, jadi dapat standar deviasinya 57,8048. Selanjutnya kita hitung untuk menghitung T hitung. T hitung dari mana dapatnya? T hitung yaitu H35, yaitu H35 ini nilai D dibagi dengan F37 dibagi dengan N, dibagi dengan sebanyak data. Lalu tutup kurung dibagi lagi dengan F38 dari nilai standar deviasi ini dengan dibagi dengan rumus SQRT F37 ini nilai N tadi. Jadi nilai in nilai ini dibagi dengan nilai data, tutup kurung dibagi lagi dengan buka kurung standar deviasi dibagi SQRT sebanyak nilai data yaitu N29, lalu kita enter. Kita hitung yaitu negatif 2,3114. Untuk DF-nya nilai data tadi sebanyak 29 kurang satu. Jadi datanya dapat DF-nya itu 28. Alfanya sudah diberitahu yaitu 5%. Selanjutnya masuk T-tabel. Di mana T-tabelnya dengan menggunakan rumus tin tin V yaitu buka kurung 0,05 dibagi dengan data DF ini. Nah, didapatkan T-tabelnya yaitu 2,0484. Nah, selanjutnya hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya, di mana hipotesisnya yaitu H0. H0 itu apa? H0 itu hipotesis nol yang sedang diuji. Jadi, dengan diterima atau H1-nya dengan tidak diterima. Dugaan diterima maupun dugaan tidak diterima. Nah, H0-nya hipotesisnya tidak ada perbedaan antara perlakuan A dan B. H1-nya juga terdapat perbedaan antara perlakuan dan B. Jadi kesimpulannya di sini di mana karena T tabel lebih kecil daripada T hitung, kita tidak di sini tidak kita anggap. Jadi karena T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka H0-nya atau dugaan diterimanya ditolak. Maka ada perbedaan antara perlakuan A dan perlakuan B. Lanjut, kita yang berikutnya. Nah, di sini yang ada A, ada B, di mana untuk menghitung X bar, yaitu menggunakan rumus average, di mana kita blok
data yang kekuatan material A ini, data pertama ini data A kita anggap aja. Kita blok, kita tarik datanya, semua datanya, lalu tutup kurung, kita klik enter. Didapatkan 244,38 data. Untuk mu-nya sendiri yaitu 240, tadi sudah disebutkan di soal. Nah, untuk S-nya, standar deviasinya, di sini kita dapatkan menggunakan rumus. Cara mencarinya yaitu stdef titik S, kita blok lagi sama data A tadi, lalu kita buka kurung, kita blok data A semuanya, lalu tutup kurung dengan klik enter. Untuk N, jumlah data sebanyak 29 data sesuai dengan NIM saya. Lanjut kita ke T hitung. Untuk mencari T hitungnya yaitu sama sebelumnya. Yang pertama kita ini X bar dikurang mu tutup kurung dibagi dengan buka kurung dulu, standar deviasi dibagi dengan SQRT, nilai pada N, nilai data tadi sebanyak 29. Terus kita enter, dapatlah T hitungnya yaitu 0,7533. Untuk mencari T tabelnya sama dengan menggunakan rumus T titik INV, di mana 0,1 dibagi 28. Dapatlah hasilnya negatif 1,313. Di sini hipotesisnya yaitu HO-nya, di mana HO-nya kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 GPa. Selanjutnya, H1-nya kekuatan material dengan perlakuan A tidak lebih besar dari 200 GPa. Dari hasil di sini antara T hitung dan T tabel, karena T tabelnya lebih besar, jadi kesimpulannya itu T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO ditolak lagi. Yang berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan kekuatan pada material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 GPa. Selanjutnya kita masuk yang ke B. Yang ke B sama untuk mencari data yang B, yang data 2. Menggunakan yang pertama X bar, sama menggunakan rumus average, kita blok data B semuanya, kita tutup kurung lalu klik enter. Selanjutnya untuk mu-nya masih sama 240 tadi. Untuk standar defisiasinya ini kita menggunakan sama juga menggunakan rumus stdef titik S, buka kurung kita blok semua datanya dari sebanyak 29 data, lalu tutup kurung dan enter. Didapatkan standar defisiasinya 46,179. Untuk N-nya sama, nilai datanya 29 data. Selanjutnya kita mencari T hitung dan T tabel. Untuk mencari T hitung sama menggunakan seperti tadi. Yang pertama X bar buka kurung dulu, X bar dikurang mu, tutup kurung dibagi dengan standar defisiasi dibagi dengan SQRT menggunakan rumus buka kurung N, jumlah data, tutup kurung, lalu tutup kurung semuanya. Kita enter, dapatlah hasilnya 3,41. Untuk mencari T tabel menggunakan menggunakan rumus sama dengan T titik INV buka kurung 0,1 dibagi dengan 28 data tadi karena data dari N dikurang 1 itu sebanyak 28 data. Lalu kita enter, dapatlah datanya yaitu min 1,313. Untuk selanjutnya kita masuk hipotesis. Pada HO-nya, di mana kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 GPa. Selanjutnya yang H1 kekuatan material dengan perlakuan B tidak lebih besar dari 200 GPa. Nah, untuk kesimpulannya, di mana kan di sini T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi kesimpulannya maka yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka HO-nya, HO ini tadi, HO kekuatan material itu diterima. Maka HO diterima. Yang berarti cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240
GPA. Baiklah, itu tadi penjelasan pemaparan video tugas besar saya, tugas statistik dengan dosen pengampu Ibu Milana PSD. Di sini saya juga masih belajar. eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.